Halo, selamat malam Sobat Binar semuanya. Selamat bergabung lagi di Berarti Berbinar Here Studio, salah satu produk dari Berbinar Insightful Indonesia yang nantinya kalian bisa tanya-tanya berbagai hal. Ini semacam talk show sederhana tentang apapun yang kalian mau tahu, apapun yang kalian mau bahas, tanyakan, dan semuanya itu mungkin kebanyakan tentang psikologi, tapi kalian boleh juga bahas sesuatu yang memang terkait sama relate sama kehidupan kalian sehari-hari. Tapi juga kalian bisa ngebahas ini sesuatu dari pengalaman pribadi kalian, atau mungkin sesuatu mungkin kalian ditanyain sama teman kalian tapi kalian nggak bisa jawabnya. Nah, kebetulan banget, pas banget waktunya. Kenapa? Karena di sini di Berbinar Insightful Indonesia, di dalam event Berarti Berbinar Here Studio pada malam hari ini, kalian berkesempatan langsung buat nanya langsung ke saya sebagai psikolognya Berbinar Insightful Indonesia, buat ngebahas itu semua. Bukan buat ngejulit atau ngebahas sesuatu yang negatif dari orang lain, tapi di sini kita pengen menginspirasi orang lain, ngedukasi teman-teman semuanya, ngedukasi semua followers dan masyarakat Indonesia pada umumnya, supaya kita semua bisa lebih selangkah lebih maju buat lebih paham tentang psikologi dan apapun tentang terkait sama lingkungan sekitar kita. Dan tentunya dengan kita bisa ngebahas banyak hal di dalam edisi Berarti Berbinar Here Studio pada malam hari ini, kita bisa nambah awareness masyarakat sekitar kita tentang apa itu psikologi dan tentang mental health awareness gitu, teman-teman semuanya. Perkenalkan sekali lagi, saya Dani Sanjaro Vencia, SPSI MPSI Psikolog. Di sini saya akan mendampingi kalian dalam acara Berarti Berbinar Here Studio, merupakan produk yang jadi kolaborasi antara dua divisi di Berbinar, yaitu produk dari TikTok Creator dan juga dari kelas Product Management, di mana kami di sini pengen ngasih sesuatu yang berbeda dalam rangka kita ngasih edukasi buat masyarakat tentang apa pun itu terkait psikologi dan tentang lingkungan masyarakat sekitar kita akhir-akhir ini gitu. Di sini saya kan juga ditemani sama beberapa teman-teman yang dari Berbinar, salah satunya adalah Kak Zalfa dan juga Kak Rengga. Nah, mungkin saya coba invite dulu, karena biasanya kita juga ditemani sama Kak Aceh, tapi kebetulan mungkin hari ini yang pikat adalah Kak Zalfa dan juga Kak Rengga. Di sini menggunakan username Eja. Selamat malam buat Mas Rengga dan juga Mbak Zalfa. Selamat bergabung juga buat teman-teman lainnya yang ada di sini. Sebelumnya, mungkin sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang apa yang mau kita obrolin pada malam hari ini, buat kalian yang barusan bergabung sama Berbinar atau sudah lama jadi followersnya Berbinar di Instagram maupun di berbagai sosial medianya Berbinar, termasuk di TikToknya Berbinar, kalian perlu tahu tentang apa sih bedanya berarti di live TikToknya Berbinar kali ini, yang merupakan singkatan dari Berbinar Here Studio. Kita akan ngebahas berbagai hal, jadi kalian punya kesempatan buat lebih luas, buat fleksibel, buat ngebahas apapun yang mau kalian bahas. Dan tentunya berarti atau Berbinar Here Studio pada malam hari ini nggak cuma akan disiarkan secara live di TikTok yang Berbinar, tapi rekamannya bakal kalian bisa saksikan juga di YouTube-nya Berbinar, official channel YouTube-nya Berbinar itu bisa kalian cek di YouTube, di Berbinar Insightful Indonesia, dan akan segera posting beberapa hari setelah live TikToknya Berbinar kali ini. Jadi buat kalian yang kelewatan, buat kalian yang ngerasa lu kemarin nggak sempat nonton, bisa banget kalian saksikan live-nya itu di YouTube-nya Berbinar. Rekamannya bisa kalian cek di sana gitu. Dan buat kalian yang bergabung sama Berbinar barusan karena nge-follow Berbinar, karena kebetulan mau ngelamar jadi salah satu staff internship-nya Berbinar, atau juga sudah lama di Berbinar, join sebagai followersnya Berbinar. Berbinar Insightful Indonesia itu apa sih sebenarnya? Berbinar Insightful Indonesia itu sebenarnya adalah sebuah platform edukasi dan layanan psikologi yang bisa kalian pakai, kalian gunakan jasanya untuk bisa menambah rasa ingin tahu kalian, menambah pengetahuan kalian tentang psikologi dan berbagai soft skill lain dalam kehidupan sehari-hari, maupun juga buat kalian yang ingin buat konsultasi masalah kalian lewat psikolog atau peer counselor di Berbinar. Atau juga ada satu lagi di mana layanan psikologi Berbinar yang paling unggul adalah tentang kalian bisa banget buat ngaksanain tes psikologi, atau di masyarakat awam sering dibahas sebagai psikotes, mana kalian bisa banget buat cobain produk tersebut dengan harga yang lebih terjangkau, dan tentunya akan lebih memfasilitasi kalian tanpa harus mengurangi kualitasnya gitu. Dan kalau ingin tahu sebenarnya kayak apa produk-produknya Berbinar, mulai dari Berbinar Plus, kelas Berbinar, webinar, konseling bersama psikolog, peer counselor, sampai psikotes, kalian bisa cek langsung di link tree-nya Berbinar. Kan di sana akan kalian cek ada yang namanya price list dan description about the product, and juga ada website-nya Berbinar juga buat kalian yang pengen tahu sebenarnya Berbinar itu apa gitu. Nah,
kalau malam hari ini kita bisa ngebahas apapun. Mungkin untuk mengawalinya, mungkin kita coba cari tahu ya sebenarnya. Akhir-akhir ini kita kalau tahu gitu ya, akhir-akhir ini tuh ada banyak sekali kondisi yang memprihatinkan, di mana sebenarnya banyak banget keluarga gitu ya di sekitar kita, nggak cuma di Pulau Jawa aja, dan ada beberapa di luar Pulau Jawa juga yang ternyata itu mengalami sebuah kondisi yang kurang enak gitu ya, kondisi yang kurang memungkinkan, yang dimana bikin mereka akhirnya membuat keputusan-keputusan yang agak ekstrim, yang itu justru sampai ke level mengakhiri hidup mereka. Dan sayang banget ternyata kondisi tersebut terjadi tidak hanya di satu atau dua orang saja dalam sebuah keluarga, tapi itu dalam satu keluarga besar gitu. Maksudnya mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya itu secara bersama-sama, dan sayangnya keputusan itu diambil oleh orang tua, yang kebetulan adalah sebenarnya adalah harusnya orang tua ini adalah memsupervise si anak-anak ini untuk bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya, untuk bisa lebih dewasa dan segala macam kayak gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat dari kabar atau berita akhir-akhir ini yang kalian baca atau kalian perhatikan di sekitar kita, tentunya hal itu bertolak belakang dengan prinsip bahwa sebenarnya kehidupan berkeluarga itu satu atau enggaknya adalah dari orang tua, dan harusnya orang tua adalah memberikan edukasi kepada anak-anaknya untuk bisa membuat anak-anaknya itu menjadi lebih bisa well fight, kemudian mental health awareness juga bagus dan segala macam. Tapi ternyata malah diajak buat mengakhiri hidup bareng-bareng. Nah itu yang somehow mungkin itu jadi satu kepribadian kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya buat kalian yang jadi followers berbinar. Tentunya kita nggak ingin situasi itu semakin spread out lebih luas lagi ya. Dan tentunya kalau kita nggak pengen bikin permasalahan ini semakin spread out, maka salah satunya kita pastiin kita punya peran yang bagus buat lingkungan sekitar kita, khususnya buat keluarga kita di rumah, khususnya biar kita bisa ngemastiin kita, kalian, saya, dan kita semua yang ada di sini yang nonton Berbinar Heroes to You pada malam hari ini tuh bisa ngasih sumbangsi positif buat lingkungan sekitar kita, jadi support sistem yang positif, dan itu bikin kita jadi punya lingkungan yang positif. Karena dari lingkungan yang kecil di sekitar kita, kita bisa spread out positivity ke orang lain juga kayak gitu. Nah kayak gitu, mungkin dari situ kalian boleh banget yang ada pada malam hari ini buat nanya-nanya langsung, atau mungkin bisa langsung chat di komen di bawahnya gitu ya. Bisa kalian tanyain langsung pertanyaan kalian tentang psikologi atau tentang apapun itu yang mungkin menjadi keprihatinan kalian dari diri kalian sendiri, dari lingkungan sekitar, ataupun dari sebenarnya kalian dicurhatin sama teman kalian tapi kan nggak tahu gimana cara ngebahasnya atau ngasih solusinya kayak gitu. Nah sambil nunggu pertanyaan dari kalian semua, tentunya kita juga bisa coba potret situasi yang tadi saya barusan ceritain di awal Berbinar Heroes to You ini. Kita mulai bahas gitu ya, bahwa sebenarnya situasi yang dialami oleh keluarga-keluarga tersebut, keluarga kecil tersebut, itu tentu tidak serta-merta sama seperti yang dialami oleh keluarga-keluarga yang lainnya. Mungkin kalian punya keluarga yang lebih positif secara kesehatan mental, secara kebahagiaan, secara kesejahteraan dibanding keluarga-keluarga tersebut, dan kalian tidak boleh segitu mudahnya ngejudge situasi yang dialami oleh keluarga lain. Tentunya itu berbeda. Kenapa? Karena seperti yang sering saya ingetin ke teman-teman semuanya, baik itu di sini di live TikTok yang Berbinar, maupun di live Instagram Berbinar, maupun dalam kesempatan-kesempatan lainnya dalam edukasinya Berbinar di berbagai webinar, tentunya apa yang kita alami saat ini, keputusan kita, perilaku kita, cara berpikir kita gitu ya, itu tidak serta-merta gitu aja muncul instantly atau secara magic tiba-tiba muncul gitu aja. Tapi itu semua karena ada sumbangsi yang terjadi di masa lalu, pengalaman di masa lalu, yang membuat kita akhirnya memiliki karakteristik yang seperti sekarang, perilaku, pemikiran, dan segala hal yang termasuk ke dalamnya kayak gitu. Sehingga pasti ketika orang atau keluarga tersebut akhirnya memutuskan untuk melakukan hal tersebut, mengakhiri hidupnya lebih awal, tentu ada ceritanya di balik itu, kenapa kok bisa seperti itu. Dan kita sebagai orang awam yang ngebaca itu kadang-kadang itu terputus koneksinya dengan informasi yang valid dan lengkap. Dan tentunya itu tidak boleh langsung kita judge begitu aja. Apa yang terjadi sama mereka itu sesuai dengan perspektif yang kita pahami, karena bisa jadi
yang kita pahami itu belum tentu seluruh informasinya valid yang berdasarkan kenyataan sesungguhnya. Jadi penting banget buat kita tuh menggali dulu sebelum berkomentar, sebelum memberikan respons, sebelum memberikan reaction terhadap sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita, termasuk yang kita bahas barusan tentang keluarga-keluarga yang ternyata menghabisi atau mengakhiri hidupnya lebih awal. Itu kita harus cari tahu dulu ini kenapa ya keluarga ini seperti ini, dan kemudian kalau kita mau kasih komentarnya harus seperti apa. Apakah komentar kita itu bisa memberikan sumbangsi positif buat lingkungan sekitar kita? Maksudnya adalah orang yang membaca komen kita gitu ya. Dan apakah memang betul cara perspektif kita memandang itu sudah sesuai dengan kenyataan yang terjadi kayak gitu. Jadi memang penting banget buat kita supaya nggak self diagnose, self judgment gitu, dan perlu buat bisa mengklarifikasi kembali sebenarnya apa yang kita baca, kita dengar, kita lihat gitu ya, kita semua rasakan itu adalah benar-benar seperti apa yang kita lihat, kita dengar dan kita rasakan. Karena bisa jadi aspek-aspek subjektif dalam diri kita itu lebih menonjol, lebih mendominasi daripada aspek objektif yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Gitu banget guys. Buat kalian yang mau tanya, buat kalian yang barusan bergabung, buat kalian yang ikutan live-nya Berbinar pada malam hari ini, boleh banget buat ikutan komen di sini di dalam acara live TikTok yang Berbinar di Berbinar Here Studio, di mana sebenarnya kan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya Berbinar Here Studio adalah produk dari Berbinar Insight Indonesia, platform edukasi dan layanan psikologi yang salah satunya itu memberikan layanan edukasi, webinar dan segala macam, termasuk live TikTok yang gratis pada malam hari ini, langsung live dari pakar yang langsung. Dalam hari ini, kebetulan hari ini sama saya, psikolog yang berbinar, Dani Sanjar Vensia, SPS MP Psikolog, dan kami juga nggak cuma ngebahas tentang webinar, edukasi, dan segala macamnya, kami juga memberikan layanan konseling dengan bersama psikolog dan beberapa dengan peer counselor serta psikotes. Jadi buat kalian yang ingin tahu sebenarnya potensi yang kalian miliki, kelemahan apa, dan cocoknya mau masuk di jurusan apa, cocoknya kerja di mana, atau jangan-jangan sebenarnya kalian nggak tahu sebenarnya saya ini orangnya seperti apa ya, boleh banget buat nyobain jasa layanan psikologi berbinar di psikotesnya berbinar. Gimana caranya? Cek langsung di link tree-nya berbinar, di bio-nya TikTok-nya berbinar maupun di Instagram berbinar, buat kalian tahu gimana. Testimoninya juga bisa kalian cek di website yang berbinar, orang-orang yang sudah pernah pakai produk-produknya berbinar. Jadi kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke bahas tentang yang kita bahas tadi di fenomena yang terjadi di sekitar kita tadi, tentang sebenarnya gimana sih keluarga-keluarga yang di sekitar kita yang ternyata kita baca di dalam berita atau mungkin Instagram atau TikTok ataupun berita-berita lain itu ternyata cukup memprihatinkan di dunia yang sekarang ini kita terjadi. Sementara kita selama ini sudah berusaha survive dari dunia pandemi yang tentunya itu bikin kita isolated terhadap berbagai hal yang ingin kita lakuin, tapi ternyata setelah itu berlangsung dan sudah berakhir, masa pandemi itu sudah ditarik zona daruratnya oleh pemerintah, ternyata masih banyak juga kondisi-kondisi darurat lainnya yang ternyata itu juga nggak kalah pentingnya buat kita itu bisa punya sumbangsi buat memperbaiki situasi tersebut gitu ya. Jadi bukan cuma sebagai pembaca, tapi harusnya kita juga sebagai masyarakat luas itu juga ngasih manfaat yang luas juga buat orang-orang sekitar kita gitu. Dan tentunya caranya nggak cuma dengan nge-comment atau nge-reaction atau bikin likes itu supaya itu makin terangkat topiknya, tapi kita juga bisa kasih manfaat yang lain. Salah satunya adalah dengan cara terkecilnya kita perbaikin dulu lingkungan sekitar kita. Salah satunya di sekitar kita itu ada yang namanya keluarga, kita punya saudara, kita punya ayah, punya ibu gitu ya. Dan tentunya dari situ kita bisa coba perbaikin mental health-nya, psychological factor-nya di dalam sekitar kita, faktor resikonya apa saja yang bikin keluarga kita menjadi kurang sehat mental, atau mungkin kita bisa meningkatkan faktor protektifnya dengan cara-cara yang mungkin bisa kita lakukan sebenarnya cara-cara sederhana kayak ngobrol bareng di meja makan, atau mungkin kita bisa sering-sering telepon ketika kita punya waktu luang, atau mungkin kalian juga bisa meluangkan waktu bersama di saat kalian punya waktu libur. Cara-cara sederhana yang mungkin bisa kalian lakukan yang bisa meningkatkan kekompakan dalam keluarga, sehingga ketika ada situasi-situasi yang mungkin perlu diskusi dan segala macam, maka kalian bisa banget buat saling cerita satu sama lain. Kenapa? Karena first aid kitnya, pertolongan pertama pada situasi yang berbahaya dalam aspek psikologis, itu sebenarnya kita bisa penuhi, bisa kita kita peroleh solusinya itu sebenarnya dari orang terdekat kita sebenarnya. Kenapa?
Karena sebenarnya yang paling mengenal diri kita seharusnya adalah orang-orang di sekitar kita. Salah satunya adalah orang-orang terdekat kita, termasuk di dalamnya adalah keluarga kita gitu ya. Ini yang mungkin perlu kita bangun sejak awal. Dimana sebenarnya kalau kita itu punya orang-orang yang care sama kita, somehow kadang kita jadi kurang punya waktu buat mereka untuk bisa cerita dan segala macam. Tapi dari sini sebenarnya kita jadi belajar sebenarnya kalau ternyata kita berada pada situasi yang kurang mengenakan, kurang menyenangkan, mungkin kita harus belajar buat terbuka sama mereka, terbuka dan ceritain semuanya. Dan kalau memang kita punya keluarga yang kebetulan cerita dan terbuka mau sama kita juga jangan suka ngejudge dulu gitu ya. Jangan merasa bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan menurut kita itu benar-benar benar buat orang yang mau kita kasih saran kayak gitu. Karena bisa jadi saran kita itu bersifat subjektif, sedangkan orang lain itu belum tentu nyaman dengan saran kita. Jadi somehow memang menjadi pendengar yang baik itu juga sesuatu yang penting gitu ya guys. Jadi apa ya, dalam tanda kutip jangan sok tahu juga gitu bahwa sebenarnya apa yang kita alami karena kita hidup lebih dulu atau mungkin kita lebih berpengalaman atau kita lebih senior secara usia itu seakan-akan itu lebih baik daripada orang yang lebih muda daripada kita. Karena bisa jadi orang yang lebih tua pun, orang lebih senior, orang yang lebih punya waktu lebih banyak gitu ya dalam sebuah bidang tertentu itu bisa jadi juga punya kesalahan, pernah berbuat kesalahan atau mungkin juga perlu dikasih masukan dan dia juga tidak sempurna sehingga orang yang lebih muda pun dengan perspektif kekinian, perspektif yang lebih baik bisa ngasih masukan yang bikin kondisinya jadi lebih baik juga gitu ya guys. Jadi jadi di sini supaya nggak saya ngomong sendirian, jadi kalian boleh banget buat komen di sini, tanyain kira-kira kalian mau tanya apa sih tentang psikologi atau mungkin yang pengalaman kalian tentang terkait apa yang aku bahas barusan atau mungkin yang kalian mau bahas juga yang lainnya gitu ya. Jadi di sini sangat free for all, free topic. Jadi semua kalian boleh bahas di sini. Bedanya sama edisi live Instagram webinar, kalian bisa tanya apapun, kebetulan bareng sama saya sebagai psikolog yang berbinar, jadi kalian boleh tanya. Dan sayangnya ini waktunya tidak banyak, jadi manfaatkan waktunya dengan sebaiknya karena kalian bisa jadi akan dapat apa ya, insight baru, inspirasi baru itu tentang bagaimana caranya kita mempersepsi sesuatu atau menangani suatu hal yang mungkin selama ini hal baru buat kita atau mungkin sesuatu yang lama kita kerjain tapi sebenarnya jangan-jangan kita selama ini salah dalam memperspektif itu atau kita mempersepsinya atau bagaimana cara kita menanggapinya kayak gitu. Dan di sini saya juga akan memperkenalkan ada beberapa teman ya, yang salah satunya ada Mas Eja dan Mbak Salva. Mungkin Mas Eja sama Mbak Salva mau tanya sesuatu mungkin, atau Mbak Salva mungkin silakan. Oh, tadi udah di komen juga Mas Teguh, tapi aku suarakan aja. Kalau misalnya terkait tentang mengakhiri hidup dan bunuh diri gitu Mas, ada nggak sih sebagai teman yang harus kita lakukan pertama kali ketika mengenali kayak ada orang lain itu yang ada tanda-tanda bisa melukai diri mereka sendiri gitu Mas. Yang pertama kali. Karena kalau dari saya sendiri sih pernah mengalami ada satu teman yang self harm. Terus waktu itu untungnya Tangani gitu ya. udah yang bersangkutan juga udah sadar, maksudnya sudah ke psikolog juga. Cuman di situ mungkin masih dari sayanya sendiri kurang apa respon yang paling tepat itu bagaimana sih Mas? Oke. Terima kasih buat Mbak Salva atas pertanyaannya.